Jadi begini Ki Ageng, Iya. dengarkan ya. Karang memperingati itu berasal dari 3 kalimat. Karang yang pertama, yang kedua pring atau bambu gitu. Yang ketiganya apus. Satu nama yang kalau nggak salah namanya itu Aji Saka. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu kulorin lah. Lantaran mungkin maksudnya niki kajian pendi apa mulai kulorin nak gitu niki. Sopo rung teko ya sopo ya. Terus pundi sami wilujeng Ki Ageng. Alhamdulillah sehat. Kowe foto Mamat pun. Alhamdulillah sehat. Senang. Kowe ono keling. Alhamdulillah sehat ya. Siar apa tuh ya? Iya ya. Lagu kita mau pakai ya. Itu Betul. iya. Aku njaluk UDT. Oh, Ki Ageng ae lah. Ya iki UDT mbuh UDT sapa padha. Aku kepengin nyicipi UDT Ki Ageng ngene men. Wong daya urung salaman karo tuan rumah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urung salaman karo tuan rumah arep nampani UDT. Iya. Bapak tuh kalau kan kanggo pompo kanggo tulur doyong kok yo marai nom ya kan Ki Ageng. Matur lembah nuwun. Ngapunten wingi iki bocah-bocah Bali Ki Ageng ya aku nyusup aku gini waktu Boten apa. bot-bote ngutamake eyange Sandimun. Sandiman. Oh iya, Sandiman keplek. Isi pirang apa ini? Ini kan ceritane masalah sing nopo dados mungkin cuma diganti dulu mulai ane Bapak Tur lah mungkin sing ini tengok sing rokok ya tinggal sing siji arep melu ke panggonan ya malah gedut kaya ngono. Ya engko kan ya ngiras-ngiras medine keburu banyu. Ya muga-muga ora kaya ngono. Sehat sedaya mriko kabar. Ya alhamdulillah padha waras kabeh pangestune lah padha waras. Ya sahabatku semua, alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami kembali kerawuhan beliau Ki Lurah Batur Kawilang Atmojo tentunya ya, setelah momen pada kesempatan kala ini pasca merdeka 17 Agustus tentunya ya. Mudah-mudahan panjenengan semua yang kangen sama beliau, follower, penggemar beliau Ki Lurah Batur bisa terobati rasa kangennya, bisa berjumpa balik dengan khas beliau Ki Lurah Batur Kawilang Atmojo tentunya. Ya mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya tetap ya Mbah Batur tidak lupa untuk mendoakan ya anak putu kabeh sing mirsani ya kan. Amin. Terlembah lu.
kabar kayangan sehat sedoyo kan. Ya padha waras lah. Mulane mengko iki sing dikabarke dening Romoku iki ya teko jagat donya. Ya wis mudhun ning yang kondisi mana. Mulai mau wis tak saut tegese ngono aku melu-melu si Coko iki nyaut iki. Tak saut bang selunjur wis masalah papan sing siji iki wis bingung itu. Suwi ndak cetuk karo senokeling. Senokeling apa sonokeling ya? Senokeling. Senokeling. Hasan Dimun juga. Sandimun wis cetuk karo Mbah Sandiman. Bahasa di mana? Pokoknya remaket, buket, bleket-taket lah ngono. Jadi kilurah si dalam penanang gitu lurah. Kula Panjenengan siku siku. iki pancene anu urung kok copo. Katene urung apa. Copo ta iki? Jopo. Siku. Jadi nopo jarang kepanggil kali Simba buyut kayak gitu jarang gitu. Ngene lho, tiakan Mbah Buyut iki. Dhewe kan ora manggon ning kono, ora ning alang-alang kono iki ya. Kalau Mbah Batur kan ngewule di tempatnya Ki Ageng Asmo Kawilan. Kalau Mbah Buyut lain kedaton. Dhewe ono ning pertapan siji. Mana tahu nopo sautawis rada dangu wonten sowan marak mriku ngoten. Urung pancen. Aku dadi dutane iki ning ngisor malah saiki. Ora kon munggah malah kon mudhun. Ngoten. Iya. Ora niliki sing ning dhuwur, ning arep dhuwur ke sing ning ngisor masih. Dateng. Ya pancen belak kasus salah. Mbah Batur itu untuk beberapa akhir-akhir ini lah ya. Ya, mohon maaf ya bahasanya itu mengikuti jadi agak susah ya. Campur ae mboten napa. Campur mboten napa-napa. Jarang untuk ya bersilaturahmi sama beliau-beliau yang lebih sepuh memang. Nah, karena dominan untuk ngewulo yang jauh lebih muda. Itu putu lanang teko. Oke sahabatku semua ya, jadi putu lanang dari beliau Ki Lurah Batur Kawilang, yakni Jopo Mulyo Kawilang telah hadir datang di sini. Waalaikumsalam. Dan dimulai lakone maksudnya. Kesuwen kowe yo abis iki banget. Mengingat kita sudah lama nggak jumpa sama ya sama Sandimun pun belum jumpa ya kan Mun, sama Sandimun, sama Senokeling. Ya, di momen yang berbahagia karena ini jumpa kan kita bahagia toh. Ya monggo silakan kalau mau ada yang mau ya entah mau ngobrol-ngobrol apa, bertanya-tanya apa, kan begitu ya, Ki Ageng ya. Boleh ya. Monggo. Karena mengingat ini rawuhnya Ki Lurah Batur Kawilang Atmojo ini kan disaksikan oleh sedulur awakmu kabeh. Nggih. Jadi ya kita isilah dengan sesuatu yang mungkin ya bisa menambah apa ya pengalaman ya tentunya ya terkait pertanyaan-pertanyaan zamannya Mbak Batur. Oh, pertanyaan-pertanyaan ya dunianya Mbak Batur begitu.
ayo tentunya kan ya ning rasa kangen Iya, masuk pastilah. ngono. Pakai ruang ngobrol-ngobrol, dialog, diskusi. Ayo. Nek yang betul ngomong cengengnya saya mah. Loh, kebiasaan seperti itu jangan dijadikan suatu kebanggaan, dirubah. Sedikit kuwakili Kilurah. Kalau begitu, Masa kehidupan Kilurah tentunya kan udah lama dari dulu hingga ya sekarang. berapa dapat? Iya, udah berapa dapat. Dulu kan sempat lama di bawah. Ya, Iya. Dan pada pertemuan yang lalu Kilurah pernah cerita bahwasanya tempat tinggal Kilurah dulu itu lokasi dinamakan nomor satu. ya mungkin lebih dikenal daerah tersebut itu Karangapus nopo nggih. Karangapus atau Pringapus. Nama lengkapnya sebenarnya Karang Pringapus. Karang Pringapus. Iya. Lokasi Karang Pringapus itu apakah ada arti dan makna dari nama tersebut? Nah, ini perlu juga kalau kiranya berkenan dan boleh dibagi biar anak-anak zaman now, zaman sekarang macam kami tambah wawasan. Iya, sebentar ya, saya tak ya, salam dulu. Ya, waalaikumsalam ya. Papermu ono wong takon kowe berapa nih? Jadi bingung. Iya. Tuh, ora iso salaman. Ngono. Alah. Putuku kumpul kabeh. Iya, kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apa, Dok. Selamat kowe, Rekso. Sehat. Ya Rekso doyo. Iya. Ini pada nunggu. Nggih. Jadi wis terlanjut tak ngelak lah tak ngunjuk di sini lah. Monggo. Oke sahabatku semua ya, jadi menunggu beliau ngunjuk Kilurah Batur Kawilang akan mencoba mengudar sejarah sedikit cerita terkait tempat Kilurah Batur dulunya waktu masih tinggal di bumi yang dinamakan Karang Pringapus. Ya. Seperti apa makna atau arti daripada Karang Pringapus dan lain sebagainya, mari sama-sama kita simak tentunya. Jadi begini, ya Bang. Iya. Dengarkan ya. Karang Pringapus itu berasal dari 3 kalimat. Karang yang pertama, yang kedua pring atau bambu, gitu. Yang ketiganya apus. Apus itu samar sebetulnya. Iya. Bisa diartikan apus itu samar ya. Jadi ya. Karang itu adalah bebatuan karena kami itu dikasih gunung merbabu dulu. Di situ dulu ya, sekarang nggak tahu. Dulu itu memang di situ ada lempengan batu yang menyerupai gunung tapi bukan gunung Begitu. dan nggak sebesar gunung. Itu sebagai pintu gerbang masuk ke tempatnya Kilurah Batur. Begitu. Ya, jadi karang itu sebagai lawang atau pintunya. Nah, setelah masuk di situ, tempat kami perkampungan itu isinya bambu semua dulu. Dan bambu itu tidak nampak oleh mata manusia biasa atau samar, hanya bisa dilihat oleh manusia-manusia tertentu yang mempunyai kelebihan penglihatan tentunya begitu. Makanya dinamakan. Kami sepakat itu membuat namanya bukan atas kemauan sendiri. Dan bagus. Ya. Karena pada waktu itu nama kampung kami pun diakui oleh bangsa manusia juga pada waktu itu. Iya. Karena mengingat cikal bakal membuat nama tempat kami itu memang atas kesepakatan. Sebagai pengenang ke depannya, makanya di tempat kami dikasih nama Karang Pringapus. Karena itu tadi apa? Pintu gerbang masuk ke wilayah kami itu ada lempengan batu yang tinggi menyerupai gunung pada waktu itu, tapi tidak sebesar gunung dan tidak setebal gunung. Dan di dalamnya itu ada pokok bebatuan dan sifatnya memang samar, tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali orang-orang yang mempunyai kelebihan begitu.
Apakah dikasih bisa nama Heeh. karang perinapis. Apakah bisa diartikan Ki Lurah, rumpun bambu atau bebambuan ini masuk kategori di dimensi gaib begitu atau bagaimana? Sebetulnya Ki Ageng itu tumbuh di alam nyata. Di alam nyata. Alam nyata. Cuman karena pada waktu itu masih sedikitnya manusia yang bisa berlalu lalang di tempat kami dan dominan lebih banyak dihuni oleh bangsa kami, makanya tidak semua orang bisa melihat. Begitu. Namanya karang perinapis. Sedikit tambahan Ki Lurah, masa itu Ki Lurah menjadi lurah lah di sana. Ya, saya di Bongkote. Oh iya iya. Sekarang udah langsung ke Prapun, Iya, sudah dihibahkan. Iya, Karena iya. saya udah kembali ke ya, alam saya sebelumnya memang. Begitu ya. Karena saya itu hadirnya di bumi dulu kan memang turun dari kayangan. Ya karena ngembandawu ngewulo ngomong. Begitu. Nah begitu. Jadi sepeninggal Ki Lurah, apakah ada pengganti khusus spesial yang ditunjuk resmi begitu? Ada, Ada. cuman sekarang bukan yang dulu pertama ditunjuk, udah keturunannya. Oh, udah turun temurun. Sudah. Jadi yang dulu menggantikan Ki Lurah Batur, ya ibarat orang sekolah atau orang mengabdi ini udah pensiun. Pensiun. Ya sudah di kayangan juga. Gitu. Cuman keturunannya memang itu ada yang namanya tidak murni dari kayangan. Begitu. Ada persilangan antara darah kayangan dengan darah bumi. Blasteran lah. Iya, blasteran. Bahasa manusia zaman sekarang blasteran. Nah itu yang sekarang menjadi penunjuk. Oh iya. Apakah Ki Lurah sendiri dengan yang sekarang yang menjadi lurah di sana lah mungkin bahasa. Ya lurah ya. Apakah kenal begitu? Sebenarnya kalau lurah bangsa kami menyebut lurah. Begitu. Ya, bangsa kami lurah ya. Tapi kalau di bangsa manusia ya bukan lurah lagi karena lingkupnya lebih luas ya ya. Udah raja mungkin lah ya. Ya itu yang menguasai nomor satu di situlah. Cuman kalau bangsa kami itu lurah karena apa? Ya itu sebesar-besarnya wilayah yang ada di daratan ini kalau dibandingkan dengan yang di kayangan lebarnya ini ya belum ada apa-apanya begitu maksudnya. Iya. Cuman dia itu ya memang udah nggak murni, udah blasteran. Pernah jumpa Ki Lurah sama yang sekarang sampai sekarang masih menjabat? Ya jumpa. Cuman bukan saya menilai petilasan saya. Oh, siapa? Gitu. Jadi penghuni petilasan saya yang sudah Menghadap. rahmi, iya menghadap lagi aku. Bocoran Ki Lurah. Kan di sini saya yang menghadap ini menghadap Akmal. Makanya kalau Ki Lurah Batur menghadap yo jangan diam lah. Iya. Kayak gini nih. Waduh, tapi menteng kan. Aku menteng sikil iki enggak apa-apa ya kayak enggak apa-apa. ya inilah apa ya maksudnya ya salah satu karunia dari Allah mungkin yang belum bisa disadari sepenuhnya oleh kalian sebetulnya ya dengan hadirnya Mabatur ini sebuah apa ya karunia yang sangat luar biasa dari Sang Pencipta Ki Ageng karena mohon maaf itu ya, mengingat yang lain-lain yang menghadap sama Ki Lurah ini kan Ki Lurah yang menghadap Jopo Sandimun kan gitu. Tapi ya nggak masalah. Iya, karena dalam rangka untuk apa ya namanya ya inilah napak tilasnya malah di sini ini di Lurah di keluarga besar Ki Ageng. Ya, Ki Ageng Bayu Kawilang. Iya. Di sini saya napak tilasnya. Jadi di petilasan Ki Ageng, kok di petilasan Ki Ageng. Yo nggak apa-apa biar jamin kan. Ki Lurah, udah namanya ya. Di petilasan Ki Lurah malah yang bau rekso, yang menghadap. Ya, kalau boleh dibagi tahu sedikit Ki Lurah, di sana yang menggantikan lah katakanlah yang sampai sekarang masih bertahan itu, apakah bisa dibagi tahu siapa namanya gitu? Ya bisa dibagi tahu. Cuman kalau cuma dibagi tahu ya bukan adat Ki Lurah. Kalau udah ada pertanyaan jawabannya bukan inisial, ya, bukan penjelasan, tapi dijelaskan, didatangkan. Gitu ya. Iya. Kalau bila mana diperlukan. Nanti suatu ketika kayaknya perlu. Oh ya, kalau lama-lama nanti langsung tak paringi. Jauh nek bahasane promoku tak kirimi wanongo, tak kirimi layang. Konteko. Biar tambah wawasan kami bangsa manusia. Ya monggo menawi badhe dibuat ceritane. Ya. Tapi bukan yang pertama menerima mandat, maksudnya bukan pertama yang menggantikan Ki Lurah,
yang sampai sekarang masih udah keturunannya lah, iya iya dan dia nggak murni kayangan, blasteran. iya nggak apa-apa Blasteran. sinambung. Oh nggih, matur nuwun. Arep-arep jauh foto komen awit yang kok sing juga iki. Oke, sedikit tambahan supaya tambah luas wawasan Dalam, ya. anak-anak kami di sini, Ki Lurah. Masa Ki Lurah dulu, apakah Ki Lurah sendiri beserta apa namanya, yang mungkin keluarga Ki Lurah masa itu sering berinteraksi dengan bangsa manusia? Ya pancen menungso kok. Begitu ya. Walaupun saya itu ya tidak terdaftar. Iya. Kan ada manusia terdahulu sih kadang. Terus tambahan Ki Lurah, mengingat karakter manusia masa-masa zaman Ki Lurah, apa sih perbedaannya dengan manusia zaman sekarang? Kalau karakter berarti sifat ya. Iya. Kalau sifat ya sama. Cuman adaptasi berbeda. Adaptasi berbeda. Cara beradaptasinya itu berbeda. Perbedaannya di mana kayak gitulah. Perbedaannya di mana ya? Sampai 2 kali. Harus diajari yo. Lanjut Ki Lurah, perbedaannya seperti apa? Ya malah guru sing teko. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau dari segi karakter itu hilang batur ya kalau pakai bahasa kayak gini, tapi nggak apa-apa lah ya biar Nggak mudah apa-apa. dipahami ya. Iya. Jadi kalau dari segi karakter itu sami mawon, sama saja. Begitu. Ya, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang kurang etik, samalah. Itu kembali ke yang punya badan masing-masing. Tentunya ya sesuai dengan sifat asli ataupun mungkin ilmu yang dimiliki. Karena wawasan dan pengetahuan itu sangat berpengaruh ya dari segi pemikiran setiap individu, kan begitu ya, Gang. Betul. Jadi dari segi karakter sama saja, cuman bedanya dari segi adaptasi. Jadi kalau zaman dulu Ki Lurah itu ya cara beradaptasinya itu ya yang golongan ningrat dengan yang ningrat ya, Gang. Yang darah biru dengan darah biru, raja dengan raja, minimal raja ya dengan walaupun yang dihadapi bukan raja, utusan raja begitu, atau keturunan raja, itu seperti itu. Nah bedanya dengan sekarang di sana ini ya, selain dia beradaptasi dengan mohon maaf karena masih kerajaan juga, kerajaan pemerintah yang ada ya, beliau juga mau beradaptasi dengan mereka-mereka yang di luar kerajaan, baik dari golongan ningrat, darah biru, gaib ini ya, dan bagus, ataupun ya dari mereka yang kastanya biasa-biasa saja. Itu seperti itu. Ya, bahkan ya mereka sesekali bisa beradaptasi dengan mereka-mereka yang bukan dari golongan kami. Ya tentunya dari golongan manusia ya yang sengaja masuk itu ya ke alam kami ya, ataupun tanpa disengaja tahu-tahu sudah ada di alam kami, itu bisa terjadi karena memang di tempat kami itu sangat unik ya. Begitu ya. Oke. Jadi karena saking kentalnya aura gaib yang ada di tempat kami, bila mana ada dari golongan manusia, bisa saja dia kalah aura sehingga dia terbawa walaupun sementara, itu seperti itu. Dan ada juga yang dalam waktu lama walaupun nggak selamanya begitu. Selanjutnya Ki Lurah, bangsa manusia kala itu yang mungkin bisa berinteraksi dengan pihak Ki Lurah tentunya kan, apakah mengerti, menyadari dan memahami bahwasannya untuk Ki Lurah sendiri itu kampung halamannya itu di Kayangan sana? Tahu ya? Ya tahunya tentunya ya dari kami. Oh, dikasih tahu begitu ya? Mohon maaf kalau bahasa kalian dari narasumbernya kan kami. Ya, kami memberitahu, kalau enggak ya nggak tahu. Begitu. Makanya itulah bisa nanti muncul sebuah cerita kalau di sini namanya ini dulunya silsilahnya dari sini, kan begitu. Kalau tanpa adanya bocoran dari kami ya tidak tahu, tidak tahu. Itu seperti itu. Apakah masa itu waktu Ki Lurah masih menjabat raja ataupun lurah di sana lah,
Ini masa dulu tentunya kan, Iya. Ki Lurah. Apakah sesekali Ki Lurah pernah juga tengok kampung halaman ke Kayangan? Oh iya, Iya, begitu ya. cuman tidak setiap kali. Di saat, mohon maaf, kami mempunyai kebutuhan ya, kebutuhan terkait atas apa yang diperlukan untuk ya tentunya ya rangka-rangka tertentu lah, gitu. Kami mohon maaf ya, terpaksa kami harus naik ke alang-alang kumitir. Begitu. Iya. Oh, jadi masa itu alang-alang kumitir sudah ada? Belum, Sudah ya? sudah lama ya biar Iya, biar anggota saya pun tahu Iya, di sini iya, semua. Iya, tambah wawasan. Wong saya turunnya kan dari sana. Di sana, dari alang-alang kumitir. Iya. Sedikit tambahan mungkin guna untuk wawasan anak-anak kami di sini. Kami di alam bangsa manusia itu sempat mendengar salah satu nama Kayangan itu Ondarandir Bawono kalau nggak salah. Itu apa bedanya dengan yang lain itu? Contohnya kalau kalimat ya beda. Beda. Ondarandir itu kan bolak-balik, Oh, begitu. miter-miter. Bolak-balik. Iya, Bawono itu dunia. Oh, Jadi begitu. kalimat Kayangan Ondarandir Bawono sepertinya begini. Iya. Ya. Beberapa makhluk kayangan yang diperizinkan bolak-balik naik turun begitu. Oh, seperti Maksudnya. itu ya. Mm-mm. Berarti itu bukanlah sebuah tempat, namun sebuah proses lah ya. Sebuah proses. Sebuah proses. Bila mana ada yang mengatakan itu sebuah tempat ya tidak salah, kan begitu. Ya, intinya kan memang ya, ada kaitannya dengan kayangan. Pihak kayangan turun ke bumi, dari bumi naik ke kayangan bolak-balik ya termasuk kami. Ya pamomong atau duta. Putusan. Itulah sahabatku semua ya, terkait cerita kejadian atau gambaran lah proses yang berlangsung di masa lalu semasa beliau Ki Lurah masih tinggal di bumi di Karang Pringapus ya. Itu sahabat ya, mudah-mudahan kita semua jadi sedikit banyaknya tambah wawasan tentunya terkhusus anak-anak kami di sini. Ya cuman Ki Lurah dulu kan ya belakangan dibanding Ki Lurah Kuncir. Oh begitu ya. Iya, itu dulu Ki Lurah Gayeng duluan. Habis itu Ki Lurah Kuncir, baru Ki Lurah Batur. Dan tempatnya pun beda-beda. Oh, beda-beda. 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 Makanya begini, yang murni ya ada kaitannya dengan bapak kami semuanya tiga ini kan anak. Ya, yang anak asli kan cuma Ki Lurah Batur, bukan anak kandung karena memang nggak dilahirkan. Iya, iya. Anak aslinya Ki Lurah Batur. Kalau yang dua ya anak angkat dan dua-duanya ini Ki Lurah Gayeng sama Ki Lurah Kuncir ini saudara kandung. Oh begitu. Satu bapak. Iya, iya. Gitu. Artinya beliau Ki Lurah Gayeng dan Ki Lurah Kuncir punya orang tua kandung begitu ya. Orang tua kandung. Iya. Dan aslinya Ki Lurah Kuncir sama Ki Lurah Gayeng itu dulu bukan dari Kayangan, Oh bukan dari Kayangan. dari alam jin. Nah ini. Nanti lain waktu tapi saya bahas ada ceritanya kenapa Ki Lurah Gayeng dan Ki Lurah Kuncir ikut bopo kami, lalu sekarang bisa mendiami di Kayangan, bahkan sampai orang tuanya pun di Kayangan juga. Itu panjang ceritanya ya. Oke. Jadi begitu sahabat ya, kisi-kisi terkait beliau Ki Lurah Gayeng atau Ki Lurah Kuncir nanti di lain kesempatan akan dicoba ceritakan oleh beliau Ki Lurah Batur tentunya. Atau Bagi panjenengan yang penasaran, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan dialog kami, baik pada kesempatan kala ini ataupun kesempatan-kesempatan mendatang tentunya. Ya. yang pastinya ya sedikit gambaran kalau Ki Lurah Gayeng itu saudara kandung satu ayah dan bukan dari golongan kami. Gitu, dia dari golongan jin. Karena bagi kami kalau udah diceritakan biasanya hadir. Begitu ya. Nah, makanya bisa saja nanti kalau memang bukan Bapak Batur yang menceritakan, biar yang bersangkutan saja menceritakan. Gandeng cenengnya nanti itu karena melibatkan orang tuanya, ya, itu orang tua mereka. Kalau kita cerita sejarah mereka, jadi
ada kaitannya dengan orang tuanya, kalau udah diceritakan kan rawu juga. Oh iya iya. Begitu Ki Ageng. Jadi Boleh. untuk ya memang etika kami seperti itu. Jadi Mbak Batur hanya sedikit membuka ya gambaran saja Dalam. gitu. Nanti selebihnya ya biar yang bersangkutan saja, karena itu nanti ada kaitannya dengan bapaknya Kilurah Kuncir dan Kilurah Gaye. Begitu ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti cerita-cerita tersebut bisa diuraikan baik oleh Kilurah Batur ataupun oleh beliau yang bersangkutan Iya. secara langsung. Karena itu nanti ada kaitannya bagaimana ya sejarahnya Kilurah Kuncir bisa ya menjadi raja atau ratu pada waktu itu, kan nanti ada kaitannya. Iya. Jadi maksudnya Kilurah Batur itu memberi kesempatan sama yang bersangkutan untuk membuka sejarah pribadinya, dan Kilurah Batur juga mencoba untuk melegakan perasaan cucunya salah satu di sini begitu. Karena bolak-balik nanya Ki Ageng. Itu kan saya pikirkan juga. Iya. Ya, alhamdulillah Kilurah Batur paham atas keadaan cucu-cucu beliau. Betul, Kilurah Batur selalu memahami ya pikiran dan perasaan cucu-cucunya. Cuman kelemahannya cucunya ini tidak bisa memahami. Paham, hanya sebatas paham saja, tapi tidak memahami. Belum memahami. Makanya Kilurah Batur itu mencoba untuk membagi waktunya, nanti sering silaturahmi ke tempat Ki Ageng ini untuk membagi wawasan. Mudah-mudahan ya saudara-saudara kami di sini ini ya yang awalnya paham bisa lebih segera memahami atas apa yang dipahami, kan begitu ya kan Ki Ageng. Jadi ya modal kawruh lah, bagi-bagi pengalaman. Keparengan Ki Ageng. Oh, kepareng sanggup. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi untuk belakangan ini dan seterusnya sesi komunikasinya udah membangun di situ. Itu. Karena dari segi materinya pun mungkin akan dibangun begitu. Ya, harus paham ya. Iya. Ya kan Ki Ageng? Iya. Supaya tersusun dan ada obrolan edukasi terkait sejarah di masa lalu versi Kilurah semua. Jadi untuk pertemuan kali ini ya hanya sebatas ya sejarah Kilurah yang jelas dominan, kita menguak sejarah Kilurah dulu lah. Ya, keberadaannya itu memang di kaki Gunung Merbabu yang pada waktu itu ada namanya Pedukuhan atau kampungnya, desanya itu namanya Karang Pringapus, dengan makna yang telah seperti Mbak Batur uraikan tadi begitu. Ya mohon maaf cara penyampaian Kilurah Batur karena menggunakan bahasa yang tidak biasa Mbak Batur ini pakai, jadi ya mungkin agak kepayahan begitu. Iya. Seperti itu sahabat, memang sengaja saya mengajak dan berharap beliau Kilurah Batur sedikit mengkolaborasikan bahasa supaya panjenengan semua lebih mengerti bahasa yang kadang-kadang sering intens dipakai oleh Kilurah tentunya, karena belum tentu kami bisa senantiasa menghadirkan translate atas bahasa yang kami pakai di sini. Nah, jadi begitu sahabatku semua ya, isi uraian terkait perjalanan masa lalu Kilurah Batur Kawilang Atmojo beserta keluarganya, Kilurah-Kilurah yang lain di masa lalu. Mudah-mudahan sedikit banyaknya panjenengan semua dan kami di sini tambah wawasan, dan kami akan terus mengajak ngobrol beliaunya beserta keluarga yang lainnya guna untuk menambah wawasan baik sekarang ataupun di kesempatan mendatang tentunya. Ya. Jadi mengingat tadi ya, kenapa kok Kilurah Batur itu dari Kayangan terus bisa mengukur suatu wilayah, tepatnya itu di ya daerah Gunung Merbabu kan begitu. Karena memang dari pihak Kayangan itu pada waktu itu ya, banyak yang ditugaskan untuk apa ya maksudnya turun mengisi di bumi Nuswantoro ini, khususnya di tanah Jawa. Seperti pada zaman kami tentunya. Gitu. Jadi masa itu belum ada kalender ya Kilurah, apa namanya, tanggalan gitu. Oh ada tanggal, penanggalan nggak ada, tanggal ada. Oh tanggal ada. Tanggal ada. Kala itu dikenal tanggal apa itu? Tanggal 6 sama tanggal 2. Oh begitu ya. Iya. Oh iya. Tanggal muda sama tanggal tua. Iya. Jadi belum seperti kalender atau penanggalan masa-masa sekarang. Belum. Jadi pada waktu itu
Ya, kalau hari ada, ya, ya hari Ahad sampai Senin Iya. ada. Cuman kalau tanggal itu tanggal muda sama tanggal tua seperti siang sama malam gitu Gitu saja. ya. Mm-mm. Kalau terkait tahun gitu Ki Lurah, masa itu sudah ada sebutan tahun apa begitu? Tahun. Iya. Kalau sekarang kan contoh di alam kami tahun Masehi, Mm-mm. ada juga tahun Hijriah. Mm-mm. Kami pernah mendengar ada tahun Saka dan lain sebagainya. Kami sebelumnya. Oh, sebelum tahun Jadi Saka? belum ada tahun. Oh iya ya. Jadi kami ganti hari, ganti sasi, ganti tahun, Nah, ya bahkan sampai ganti yindi itu berarti 8 tahun sekali kan iya, begitu. iya, iya. Ya, itu untuk tanda kami kalau setiap 8 tahun sekali itu. Oh, tapi penyebutan tahun belum ada masa itu. Namanya Belum ada, belum ada ya. belum ada Ki Ageng. Karena kami sebelum tahun-tahun yang diceritakan tadi. Memang belum ada, bukan belum ketemu, memang belum ada sebutan. Iya. Belum ada. Berarti masa itu sudah masa lampau betulan begitu. Ya. Masa itu. Jadi dulu untuk menentukan tanggal kita melihat bulan. Ya. Makanya ada kalau bulannya belum penuh itu masih tanggal muda begitu. Iya. Nanti kalau udah penuh, habis itu kok menunggu bulannya itu kecil, kan sempat hilang bulannya itu Iya. masih tanggal tua begitu Iya. cara membedakannya dulu. Makanya kalau dibandingkan memang dulu zamannya belum maju, tapi cara berpikirnya itu jauh Ki Ageng. Ya. Ketelitiannya ini. Iya, iya. Bisa memahami fenomena alam. Iya. Karena memang itu pedomannya dulu begitu. Nah sekarang udah ada tanggalan aja kadang-kadang Joko lupa. Kan begitu. Iya, iya, iya. Nah, itulah ya yang menciptakan jagat ini adil, maksudnya seperti itu. Ayo sambung yang lain, mana tahu ada yang penasaran dan kepingin membangun. Memang terkhusus keluarga kami itu semuanya itu ditugaskan di bumi Jawa. Di bumi. Dan semuanya itu tidak jauh dari gunung. Masa dulu, zaman-zaman Ki Lurah itu, bumi ada, kalau bahasa sekarang itu ada gempa gitu, Ki Lurah. Oh lindu, ya Lindu. ada. Justru ya? dulu lindunya lebih besar Oh, lebih besar. dan lebih sering. Begitu ya. Iya, ya, kan. Itu lebih besar dan lebih sering. Ya, hampir setiap hari lah lindu itu. Begitu ya. Ya, kenapa sering terjadi lindu? Kalau kami mengartikan dulu, ya, lindu adalah sebuah goyangan yang terjadi pada permukaan tanah khususnya, kan begitu. Karena kami yang merasakan itu kan sebetulnya khususnya penduduk itu kan di daratan Siti Ageng, gitu. Ya, sebagai pengingat, ya, maksudnya apa? Ya, kalau jagat ini, ya, gitu, itu ada yang menciptakan dan ada yang menggerakkan. Ya. Jadi harus kuat elingnya, harus ingat, maksudnya seperti itu. Zaman kami kan dulu seperti itu. Gitu. Jadi sering terjadinya lindu, orang kan otomatis ketakutan dan tanpa disadari dia akan mengingat sang pencipta dengan cara menyebut atau eling Iya, dia. Itu seperti itu. Itu cara mengingatkan. Bagus. Dulu kan sering terjadi gempa. Lindu ya. Ya, lindu. Air laut naik ke darat dulu pernah tidak? Ya pernah. Ya pernah. Pernah. Iya. Cuman dulu naiknya Banyu Segoro, ya itu nggak disertai lindu. Iya, pisah maksudnya. Gitu. Kalau sekarang kan campur, ada gempa, kemungkinan ada naik air laut. Kalau dulu yang enggak, gantian. Ya, jadi dulu musibahnya kalau nggak lindu, ya datang air banjir dari atas kan begitu. Kalau enggak, ya itu datang angin bergoyang. Itu dulu udah ada angin, bencana angin, ya. Nah, kalau enggak itu baru maksudnya air laut naik. Itu nggak bareng maksudnya, pisah-pisah. Mudah-mudahan nanti cerita bisa diuraikan lebih lanjut dan banyak ragam yang memang mungkin membuat kami makin tambah penasaran. Kepingin tahu gimana
cerita yang seaslinya versi Kilurah Oh, tentunya. seharusnya memang seperti itu, makanya Kilurah sengaja seperti itu jawaban Kilurah. Iya. Maksudnya biar ada, maksudnya bisa dikembangkan ceritanya sebagai ya bekal pengetahuan, tentunya seperti itu. Iya. Makanya kenapa kalau zaman dulu itu ada lindu atau gempa kan mukul kentong. Ya. Nah, ini uyok. Gitu loh. Itu kan ada filosofinya maksudnya. Oh, iya. Apa itu biar tahu anak-anak zaman Jadi sekarang itu? ya zaman-zaman dulu itu kan keturunan dari kami-kami yang ngasih tahu. Kalau ada lindu itu, kalau buminya goyang itu pukul Kentong. pukul kentong. Jadi maksudnya begini, karena kami tahu nanti suatu saat akan ada kemajuan zaman, ya akan datang suatu keyakinan, ya, dan diawali datangnya suatu keyakinan itu kalau dulu kalau mau beribadah itu kan mukul beduk. Oh iya iya. Zaman kami kan belum ada beduk, Oh, begitu. jadi biar nggak terkejut. Iya iya. Barang siapa tidak menunaikan ibadah kan cilaka. Begitu maksudnya lebih ageng. Oh, ke situ arahnya. Filosofinya Ya, ya, kan nggak filosofi. salah sih. Iya iya iya, betul. Nah, cuman metode kami dulu zaman pada waktu itu ya seperti itu. Iya. Di kampung kami sampai sekarang pun kalau mau datangnya waktu ibadah masih dipukul kentong dan beduk Nah itu. sampai sekarang. Dan kebanyakan kentong zaman dulu dari mana? Dari bambu buatnya. Nah sesuai karena pencetusnya Kilurah Batur pukul kentong. Gitu ya. Makanya kalau datang Kilurah Batur ke sini suka mukuli. Tapi nggak dipentungin. Ya enggak. Maksudnya ada filosofi. Iya, iya. Begitu. Gitu. Ternyata pencetus kentong dulu Kilurah dulu ya. Makanya wetenge koyo kentong. Iya. Oh, iya tak sampluk iki memang. Memang masya Allah ya. Jadi semua memang ada Asli-aslinya zaman dulu. ada kronologi asbabnya lah. Iya. Ya. Kalau pencetus kentong manusianya nggak tahu lah, tapi dulu kami memang udah pakai itu. Udah pakai ya. Gitu, pakai kentong. Mm-mm. Gitu. Ada filosofinya kayak gitu. Kedepannya nanti akan ada kemajuan zaman, datangnya suatu keyakinan, Mm-mm. ya sebagai simbol akan datangnya waktu ibadah, maksudnya seperti itu. Ya kurang lebihnya kan ada yang dipukul lah, kan begitu. Itu seperti itu. Menjadi sebuah penanda lah. Iya, begitu. Paham? Mulane kerawuan wong pinter kudu yo pinter lakoni. Nek ora yo ora kemenangan ya kan dia, Dong. Iya betul. Ono Joko ya. Ada filosofinya. Makanya itu dijadikan adat untuk saat ini kan, itu sebagian masih pakai kentong kan begitu. Ya, intinya ya sebagai tanda lah untuk mengumpulkan kan itu. Itu seperti itu. Itu kok yang penguasa di Gunung Merbabu ya saya kentongi juga. Oh gitu ya. Ya, cuman kentongnya karena ini udah zaman udah maju ya, kentongnya yang tak tutup atine ngono lho. Nah, kosong kok. Ya muka pantekone yang membagi waktu lah. Iya. Yang penting Kilurah Batur udah dikasih waktu. Betul. Dalam Yang di Gunung Merbabu sekarang ini udah lurah yang keberapa itu? tanya sendiri saja lah nanti sama yang bersangkutan. Aku ngitung ide mumet. Ya, seceploke saya itu pulang ke Kayangan. Ya. Itu sudah nggak terlalu open. Mikirin yang di bawah. Ya. Baru ini loh, berapa tahun ini, 2 tahun ini sering hadir ke sini. Ya, setelah menunggu berabad-abad. Nah, itu. Makanya tadi di awal sudah Kilurah Batur sampaikan sebetulnya kan Iya, gitu. iya. Gitu. Dan ada kaitannya ya dengan pertanyaan Ki Ageng yang waktu itu yang nggak sempat didokumentasikan mungkin ya. Mohon maaf ya pakai bahasa kalian ini kan begitu. Sudah mendekati saatnya mungkin. Yang jelasnya napatilas lah Ki Ageng. Iya. Jadi buat sahabatku semua, mana tahu ada yang penasaran dan bertanya-tanya dalam hati, jangan penasaran kenapa keluarga besar Kilurah beserta
yang lainnya kok sering hadir rawuh di sini. Intinya seperti yang tadi telah disampaikan, memang mungkin ya sudah waktunya untuk berjumpa kembali dengan bangsa manusia, terkhusus kami di sini. Alhamdulillah. Itu seperti itu. Dan lebih tepatnya memang kami sudah menemukan orang yang tepat setelah sekian lama kami menunggu waktu ini gitu. Amin. Makanya kesempatan seperti ini begitu. Iya. Yo, awakmu itu pinter wis tak enteni mangabad-abad lho, berabad-abad. Iya. Ya. Yo, sudah kutunggu. Makanya pertemuan itu pasti terjadi. Ya. Masalah waktu yang akan memberitahu, kan begitu Ki Ageng. Betul. Gitu. Makanya bila mana ada suatu keinginan, ya harapan Ki Lurah itu ya gitu. Penuhilah hidup kalian itu dengan angan-angan dan cita-cita ya. Ya tentunya cita-cita yang baik, dan yakinilah cita-cita itu ya insya Allah akan terjadi. Amin. Itu seperti itu. Ditanya Ki Lurah. Karena pada dasarnya datangnya suatu keinginan itu ya atas izin ya yang akan memberikannya, tentunya seperti itu. Bila mana yang memberi itu tidak memberi izin, maka tidak akan muncul suatu keinginan. Kan begitu Ki Ageng. Gitu loh. Mulane wong sing ora gelem sugih ado sugih. Ini nek wong sing kepengin sugih insyaallah bakal sugih. Ngono lho. Makanya ada mungkin beberapa orang yang tidak ingin kaya. Dipaksa kaya apapun, ya nggak mau kaya. Disudutkan dengan keadaan sesusah apapun, ya tetap tidak mau kaya. Karena memang mungkin ya yang membuat kaya itu tidak mengizinkan dia menjadi orang kaya. Begitu loh maksudnya. Jadi inti maksud dari kata-kata Ki Lurah itu apa? Ya sebagai motivasi atas dasar apa? Ya sebagai bekal. Sebuah keyakinan atau untuk memperkokoh keyakinan kepada diri kalian bila mana kalian memiliki suatu keinginan, dan harapan kami itu keinginan yang baik, yakini itu, kan begitu. Kalau orang sepuh ngendiko itu ya telateni insyaallah alon-alon bakal kelakon, kan begitu Ki Ageng. Betul. Mohon izin iki pancen yo tekaku iki yo pancen yo kudu mejang begitu. Iya. Jadi begitu sahabatku semua ya, sedikit ada quote dari Ki Lurah Batur yang memang apa ya, jos gandos. Iya. Itu namanya quote kalau bahasa kami sekarang, Lurah. Quote itu apa ya? Quote itu apa ya, kata-kata spesial yang intisari. Oh iya. Iya. Kalau punya sesuatu keinginan, maka kuatkanlah keyakinan itu atas keinginan tersebut. Quote. Karena sejatinya sebuah kejelasan ya memang seperti itu Ki Ageng. Gitu. Tidak ada kepastian, cuman kalau ingin dipastikan ya harus mempunyai prinsip yang pasti, kan begitu. Dalam bahasa kami di zaman sekarang terkhusus itu ada sebuah statement, yakni man jadda wajadda. Nah iya. Ya, seperti itu. Barang siapa serius, maka akan diseriusi oleh apa? Oleh keadaan dan oleh yang membuat sesuatu apapun, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sopo ngedolanan biar bakale go dolanan. Sopo temen bakale temenan, sopo temen bakale temeko. Lah kon teko yo angel. Ya, koyo ngono lah kurang lebih. Ya keyakin ya. Sebetulnya banyak ceritanya Ki Lurah lho. Wong Ki Lurah iku wis mangabad-abad. Berabad-abad lah. 9.000 tahun pun. Mengingat zamannya Ki Lurah itu dulu ya. Ini masih sepi lah. Jagat masih sepi. Makanya bisa dikatakan ya kami itu ya termasuk yang berubah lah. Begitu dulunya. Berubah tahun ini tidak. Iya.
Mbah Batur. Kalau Suatu Mbah Batur dulu di bumi zaman dulu. ya Di tanah Jawa itu sudah ada kerajaan atau bukan? zaman dulu Iya, ya ada, waktu Mbah Batur turun. ya ada, Sudah ada. juga ada. Ya. Cuman ya kerajaan-kerajaan yang nggak kalian kenal lah tentunya kan begitu. Hah? Gitu. Makanya ganti peradaban karena ada rejaning zaman ya, perkembangan zaman kan begitu ya, ada yang terjadi ya gitu, kerajaan-kerajaan di zaman nenek moyang kalian, habis itu terjadi sekarang pemerintahnya kan beda lagi kan begitu, silih berganti karena waktu itu silih berganti gitu. Zaman pasti berubah, keadaan pasti berubah, tapi iman jangan sampai Berubah. apalagi goyah, nggak boleh leres ya dong. Bener. Itu yang penting. Kok zaman kowe berubah ya, soko banyu dadi gede, soko gede dadi daging, dari daging dadi iya dadi bayi ya, dadi bocah gitu, nalar ya, jadi remaja ya, dewasa jadi wong tua. Nah kan ngono ya kan jago gitu. Itu pasti ya. Zaman pasti berubah. Enten bayang apa? Nggih. Ini nika Midhayo, Kilurah Midhayo. Oh nggih. Nika tekone keri yo mencari ibu. Nah niku Heeh. ngelingi zaman biyen ya kaya ngono, sing teko dhisik disite. Sing teko keri ngenteni nek kebagian wektu ya rezeki, nek ora sabar ya bali. Biyen kaya ngono, mulane cocok. Ya. Iya. Mangabad-abad di lurah iki. Iki sing masa-masa tatung iki. Bulane bareng petuk ya bola-balik. Teko ngono lho, aja kapok. Jiwa satria. Urutan nek bahasane kula saniki tamu yo ngantri. Iya. Dhewe tekone keri yo sabar nunggu sinambi istirahat. Iki kat mau ning kene kaya istirahat ae ya ngaso-ngaso wae. Siji loro telu. Ya memang kalau untuk cerita yang ada sifatnya mungkin agak ranahnya agak jauh memang ya mungkin belum nyampe, jadi diwakili sama ya Romo Mula ini ya, itu saya maklumi ya. Cuman harapan Kidora ke depannya ya ono Romo utawa guru ya kudu ditiru yo melu ngono lho wae. Apa arep melu aku to kok. Melu cerdas sih. Ya amin. Sedikit tambahan Kilurah Dalam sambil nyambung ngeses atau mudut. ya untuk itu lah. Iya. Kami di era zaman sekarang pernah mendengar sebuah nama. Apakah nama tersebut dari golongan bangsa manusia atau dari golongan apa? Nanti apa tanggapan Kilurah, apa pendapatnya? Apakah di masa Kilurah kala itu, waktu masih di bumi itu, nama itu sudah ada atau belum? Kita pun kepingin tahu. Satu nama yang kalau nggak salah namanya itu Aji Saka. Terima kasih Gus Iman. Semoga channel makin percaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Lana masa maju terus. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya.